Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. sahabat sehat Kang Nur dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Kristal Magnetisme Kang Nur. Nah, channel ini akan memberikan berbagai pengetahuan menarik tentang kesehatan yang wajib Anda tahu. Nah, langsung aja ya Kang Nur masuk ke sesi pertanyaan. Di sini saya ada banyak pertanyaan nih untuk Kang Nur. Karena saya Banyak ya? penasaran nih. Iya. Oke, kita bahas. Penasaran dengan metode pengobatan kristal magnetisme. Sebelum masuk ke metode pengobatan, saya mau tanya dulu nih tentang kristal magnetisme. Sebenarnya apa itu kristal magnetisme? Dari mana asalnya? Apakah dari planet Namek atau dari mana nih Kang? Kristal magnetisme itu sebenarnya batu kristal alami ya. Yang kenapa saya sebut magnetisme? Karena memang dari alam sendiri itu sudah mengandung medan energi magnet. Nah, maka dari itu kenapa kok saya gunakan sebagai metode penyembuhan? Karena kita sesuaikan dengan medan energi tubuh manusia masing-masing. Kan di tubuh manusia ada yang namanya medan energi. Bisa disebut dengan cakra, bisa disebut dengan aura dan lain sebagainya. Nah, medan energi yang ada di dalam batu kristal ini kita manfaatkan sebagai metode penyeimbangan energi. Begitu. Jadi kita manfaatkan sebagai metode penyeimbangan. Jadi insya Allah apapun penyakitnya, diri manusia sendiri bisa menyembuhkan. Diri sendiri? Diri sendiri bisa menyembuhkan. Otomatis gitu? Otomatis bisa menyembuhkan. Nah, medan energi magnet ini yang ada di dalam metode batu kristal, nah kita manfaatkan sebagai pelengkap untuk mempercepat dalam penyembuhan. Begitu. Sebelum ini Kang, boleh tunjukkan kristal magnetisme sepertinya ada banyak, apa? saya sudah menyiapkan. Ada. Ada beberapa ya. Saya sudah menyiapkan. Dan ada yang kecil juga. Ini beda nggak sih Kang sama magnet-magnet beda ya? Oh beda, ini kan dari warnanya sendiri sudah beda. Ya Ini kan, emang sudah jelas. di sini ada 5 warna ya? Sebenarnya ada banyak. Ada banyak? Ada banyak. Hanya saja ini kebetulan saya hanya sertakan contohnya ini saja dulu. Gitu. Karena nanti gini, untuk penyembuhan kristal magnetisme, itu nanti kita sesuaikan dengan keluhan pasien. Karena apa? Medan energi ini, magnet ataupun batu kristal ini, cara penggunaannya nanti tidak bisa sembarangan. Jadi kita fokus dalam titik sakit yang dirasakan oleh pasien. Semisal pasien sakit di area kepala, nah kita sesuaikan titik cakra di area kepala. Jadi warnanya nanti pun berbeda. Warnanya beda-beda ya? Warnanya nanti beda-beda. Ada warna-warni kayak gitu? Ada warna-warni gitu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan warna sesuai titik cakra tubuh manusia. Jadi semisal kalau di area kepala ada yang warnanya ungu, gitu kita sesuaikan dengan cakra ajna, cakra mahkota, kita sesuaikan di situ. Jadi sebagai pelengkap untuk mempercepat dalam penyembuhan. Semisal sakit di area kaki, nanti kita sesuaikan dengan titik cakranya warnanya apa, gitu. Jadi nanti beda-beda. Begitu, tidak berarti semuanya sesuai nanti sama. sesuai penyakitnya di mana ya? Sesuai penyakitnya di mana. Apapun itu sakitnya ya, misalkan kaki kan juga banyak tau ya, misalnya sakit entah itu saraf kejepit atau keseleo, bisa. Itu bisa. Jadi kita tergantung dari titik cakranya betul, aja ya. Jadi nanti kita sesuaikan titik cakranya, begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Nur, asal muasal Kang Nur bisa menggunakan metode pengobatan ini tuh belajar dari mana? Kalau asal muasal metode pengobatan yang saya adakan ini, sebenarnya tidak jauh dari pengalaman saya pribadi. Pengalaman sendiri? Pengalaman saya pribadi, saya basicnya dari seorang spiritualis, ya, yang mana tetap saya setiap hari mempelajari anatomi tubuh manusia dari medan kebatinan, gitu. Nah, kita ambilnya adalah dari segi energi magnetisme ataupun medan magnet di dalam tubuh manusia. Ada yang namanya aura, ada yang namanya cakra. Nah, medan energi ini setiap hari itu saya selalu olah dan saya selalu kembangkan, dan ternyata batu kristal atau batu alami yang dari alam itu ternyata tidak memiliki keseimbangan dengan medan energi tubuh manusia. Saya pernah mencoba, awal mula sebelum saya membuka layanan kristal magnetisme, memang saya setiap hari bisa melakukan terapi seperti ini. Awalnya dari Kang Nur sendiri ya? Dari kalau saya misalnya pribadi, lagi sakit gitu nyoba ngobatin sendiri? Coba saya obatin sendiri, bagaimana saya merasakan medan energinya seperti apa, saya praktekkan sendiri sebelum saya
buka layanan. Nah, dan alhamdulillah setiap hari saya melakukan metode seperti ini selalu sehat walafiat, alhamdulillah. Dan maka dari itu saya coba kembangkan untuk membuka layanan yang insya Allah tujuan utama saya adalah membantu meringankan teman-teman yang menderita penyakit apapun gitu. Karena manfaatnya banyak sekali, besar sekali manfaat dari kristal magnetisme. Ya, selain dari pengobatan secara medis maupun non medis, insya Allah bisa disembuhkan dengan metode seperti ini. Begitu. Nah, kalau untuk manfaatnya dari kristal magnetisme, selain menyembuhkan penyakit, apa ada kegunaan lain? Kalau untuk kegunaan lain, fungsi utamanya itu, selain penyakit itu banyak, zaman dahulu juga banyak orang yang menggunakan metode kristal itu sebagai perawatan diri. Pernah ke spa kecantikan? Iya. Nah, ada perawatan menggunakan media batu kristal. Nah, itu adalah fungsinya untuk keseimbangan. Jadi bisa digunakan sebagai selain untuk pengobatan, bisa digunakan untuk perawatan diri. Misalkan awet muda, kulit terasa lebih muda atau kenceng terus, itu bisa. Oh, bisa gitu. untuk skincare ya? Skincare alami. Dan memang banyak sekali saya temui di klinik kecantikan atau klinik perawatan, banyak yang menggunakan metode seperti ini juga ternyata. Pokoknya gitu. Bagus untuk kesehatan dan kecantikan ya? Bagus untuk kesehatan, ternyata bagus untuk perawatan diri. Lain. Nah, gitu. Untuk penggunaannya, caranya gimana Kang? Ya, caranya seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan ya. Kita pertama aktivasi tentunya aktivasi dulu karena tentunya ini berkaitan dengan hal spiritual manusia. Karena kita berbicara soal medan energi tadi, ada yang namanya aura, ada yang namanya cakra dan lain sebagainya. Jadi perlu aktivasi terlebih dahulu, kalau sudah nanti tinggal digunakan sebagaimana petunjuk yang kita berikan. Begitu. Karena kalau untuk batu mustika seperti ini, cara pakainya sesuai dengan titik penyakit yang dikeluhkan pasien. Apakah cukup diletakkan di salah satu penyakit, digosok atau kayak gimana? Iya, betul. Kalau dari saya, semisal kita mengalami nyeri bagian dada, ya, tinggal diletakkan begini, tinggal kita merasakan energi-energi yang masuk. Gitu. Perlu kita tingkatkan kefokusan kita juga. Misalkan meditasi ya? Jadi, perlu baca-baca amalan-amalan atau? Tidak perlu. Nggak perlu. Karena cukup. Kita murni pengobatan mengandalkan medan energi. Jadi cukup kalau misalnya sakit di bagian dada atau kaki, ya udah letakkan di situ, tinggal terus diletakkan, rasakan kayak meditasi gitu ya. Betul sekali, seperti itu. Yang penting itu tadi awalnya perlu aktivasi. Nggak perlu digosok atau apa ya gitu ya, ke lokasi di daerah sakitnya. Nah, kecuali kalau memang itu diperlukan, itu boleh digosok. Gitu. Semisal saja kalau banyak yang menggunakan metode pemijatan, itu kan saya sebut dengan metode pemijatan. Itu banyak digunakan oleh mereka yang mengalami nyeri ataupun biasanya itu keseleo itu banyak menggunakan metode pemijatan. Jadi nanti diputar-putar di bagian yang nyeri. Tapi nggak perlu ditekan-tekan sampai itu sudah. Nggak perlu. Kalau dari saya nggak perlu ditekan. Dan juga tergantung kebutuhan juga. Kalau memang ditekan terasa nggak sakit, ya silakan ditekan saja, nggak masalah. Itu kan nanti dilakukan pasien masing-masing, metode masing-masing gitu. Kalaupun tidak perlu digosok, tinggal diletakkan saja, tinggal kita meditasi. Gitu. Itu salah satu cara untuk membangkitkan energi penyembuhan. Nah, biasanya kayak gini itu bisa berapa lama? Ada efek positifnya, maksudnya bisa lumayan untuk sembuh, kesehatan meningkat lagi. Hari itu juga bisa dirasakan. Hari itu juga bisa. Saya pernah praktekkan ini di anak saya. Menderita rewel, dia itu bukan menderita berarti ya, memang rewel, dia itu sering kembung. Jadi kan penyakit di bagian perut. Nah, itu saya setiap hari ataupun setiap malam pas tidur itu saya selalu letakkan batu di atas perut atau di bawah keranjang atau di bawah ranjang tidur si anak. Itu saya selalu letakkan itu, dan bisa setiap tidur kemudian bangun tidur bisa sembuh langsung gitu. Jadi bisa dirasakan seketika juga. Tapi juga tergantung kita tingkat keluhannya ya. Seberapa parah penyakitnya. Karena metode seperti ini kan kita metode alami. Jadi memang perlu ketekunan yang harus selalu dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan kristal magnetisme ada efek sampingnya nggak, atau ini sangat butuh sesuatu sangat untuk aman.
sangat aman. Sangat aman. Nggak ada efek-efek gejala lainnya. Ya. Karena apa? Kita tidak mengonsumsi suatu zat-zat yang berbahan kimia. Ya. Bahkan kita mengonsumsi hal-hal herbal juga kita tidak lakukan. Jadi murni kita di luar tubuh manusia, kita metodenya penyeimbangan energi. Jadi sangat aman untuk dilakukan sih, gitu. Nah mungkin Kang Nur bisa ceritakan salah satu kliennya yang udah, kalau tadi kan Kang Nur cerita sendiri ya untuk kalau ini tuh awalnya dari pengobatan pribadi dan untuk keluarga sendiri, terus akhirnya ada tetangga yang minta, terus akhirnya ya udah muncullah ide untuk metode ini ya. Nah ada mungkin salah satu klien Kang Nur yang bagaimana gitu cerita. Klien saya itu kalau nggak salah, siapa yang namanya? Saya sedikit lupa. Kalau nggak salah Ibu Ayu ya, dari Indramayu. Indramayu. Beliau datang ke saya itu dengan keluhan diabetes. Terus? Diabetes dia di bagian kaki itu sudah muncul luka. Dengan dia metodenya kan kalau penyakit diabetes itu kan memang butuh ketekunan ya. Setiap hari mengkonsumsi obat. Konsumsi obat dan memang yang namanya obat walaupun untuk menyembuhkan tapi kan sedikit pasti ada efek kimianya. Gitu kan. Jadi dia mencoba untuk metode pengobatan alternatif, salah satunya dengan kristal magnetisme ini. Nah, setiap hari dia melakukan terapi sesuai panduan dari kita. Kurang lebih kalau tidak salah itu 2 bulan ya. 2 bulan luka itu sudah sembuh, sudah kering. Oh, padahal biasanya kalau misalnya orang diabetes itu luka itu susah banget ya. Kalau sudah timbul luka itu memang bisa dikatakan parahnya diabetes ya. Parahnya diabetes. Dia melakukan terapi itu kurang lebih 2 bulan dan kemarin menghubungi saya, lukanya sudah mulai sembuh, mulai kering dan mulai bisa beraktivitas normal karena dia dulu itu sempat pas muncul luka itu sempat kaki itu nggak bisa diaktifkan secara normal. Artinya kalau dia berjalan ya mungkin butuh bantuan. Gitu. Dan dia mulai sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa beraktivitas seperti normal dan lukanya pun sudah kering dan dari tekanan diabetesnya dari gulanya sendiri sudah mulai turun. Keren gitu. Ya. Karena gini juga kita kalau pengobatan itu tidak fokus dengan satu pengobatan saja. Kalau dari saya pribadi selalu menyarankan begini, Ibu boleh ataupun Bapak boleh melakukan pengobatan seperti ini. Ini sebagai wujud ikhtiar batin untuk dalam penyembuhan diri kan gitu. Namun jangan sampai lupa juga yang namanya usaha lahir butuh juga usaha batin. Gitu, usaha batin juga ya. Usaha batin juga. Ini kan kita namakan usaha lahir, ya kan? Usaha lahir karena usaha yang bisa kita lakukan secara langsung. Nah, usaha batin juga perlu perbanyak doa, perbanyak meditasi, itu juga perlu dilakukan. Artinya apa? Kalau kita melakukan meditasi, perbanyak doa itu kan membangkitkan energi penyembuhan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, manusia itu memiliki media penyembuhannya di dalam diri sendiri. Di dalam tubuh sendiri itu udah bisa sembuh ya, cuma tinggal nanti media ini untuk membantu. Bagaimana kita membangkitkan energi penyembuhan itu. Nah, maka dari itu saya selalu bilang ke keluarga saya, sakit apapun kalau bisa jangan obat. Kalau bisa jangan obat. Kalau bisa jangan konsumsi obat. Tubuh kita masing-masing itu punya energi penyembuhan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan energi penyembuhan itu? Nah, caranya adalah dengan meditasi itu tadi. Sebagai penenang. Kalau kita sudah tenang, kita memiliki refresh yang sangat baik di dalam tubuh kita. Jadi itu bisa semakin lama kita meningkatkan rasa percaya diri juga. Kalau saya bisa menyembuhkan penyakit ini dengan sendirinya. Begitu. Kalau memang perlu obat-obat yang lain, kalau memang itu diperlukan, artinya dalam kondisi yang mendesak, kalau tidak mengonsumsi obat itu merasa kurang percaya diri atau bagaimana, silakan. Itu sebagai booster. Sebagai booster penyembuhannya, gitu. Begitu sih kalau dari saya. Dan itu tadi Ibu Ayu juga alhamdulillah sampai sekarang selalu sehat dan mulai sembuh juga, alhamdulillah. Luar biasa. Selamat untuk yang Bu Ayu udah sembuh dari tekanan gula diabetesnya itu udah turun ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pengen menggunakan kristal magnetisme, harus menghubungi kemana ini, Kang? Bisa hubungi di kontak layanan saya. Nanti kita cantumkan di video ini. Nanti bisa konsultasi. Kalau mau datang silakan, ataupun bisa via konsultasi jarak jauh juga boleh. Nanti konsultasi dulu ya, bisa langsung ke Kang Nur. Tentunya kita konsultasi dulu dan kita tentukan media batu kristalnya seperti apa yang perlu digunakan
Karena tadi kita sesuaikan dengan keluhannya. Iya. Beda titik sakit, beda batu kristal. Itu artinya beda warna karena kita sesuaikan dengan medan energinya tadi. Begitu. Iya, siap. Terima kasih buat Kang Nur. Nah, itulah penjelasan dari Kang Nur tentang metode pengobatan kristal magnetisme. Penjelasan dari Kang Nur sangat jelas sekali dan semuanya dijelaskan dari awal mula metode pengobatan ini muncul hingga cara kerjanya yang sangat ajaib dan mujarab ya. Iya, cukup sekian dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.